Tidak semua luka masa kecil datang dari teriakan, pertengkaran besar, atau peristiwa mengejutkan yang bisa dilihat semua orang. Ada jenis luka yang lebih sunyi, lebih sulit diberi nama, karena ia tidak terbentuk dari sesuatu yang terjadi, melainkan dari hal-hal yang seharusnya terjadi tetapi tidak pernah hadir. Itulah ruang kosong tempat seharusnya ada perhatian, rasa ingin tahu, penghiburan, dan pengakuan emosional dari orang tua. Seorang anak tidak hanya membutuhkan makanan, pendidikan, dan tempat tinggal. Ia juga membutuhkan seseorang yang bisa melihat kesedihannya. Fa berkata, "Kamu sedang sedih ya?" Ia membutuhkan seseorang yang membantu memberi nama pada kemarahan, ketakutan, kekecewaan, dan rasa kesepian yang belum cukup ia pahami dengan bahasa. Ketika hal itu tidak terjadi, luka tersebut seringkali tidak memiliki bentuk yang jelas. Tidak ada satu momen besar yang bisa ditunjuk sambil berkata, "Disinilah semuanya dimulai." Anak itu hanya diam-diam beradaptasi. Ia belajar hidup di lingkungan tempat emosinya tidak dipantulkan, tidak dianggap penting, atau bahkan diperlakukan seperti gangguan. Dan anehnya, ketika dewasa, strategi bertahan hidup itu justru sering dipuji oleh masyarakat. Seseorang bisa disebut kuat karena tidak pernah meminta bantuan. Dipuji sebagai orang yang santai karena selalu berkata, "Terserah, apa saja boleh." Dianggap dewasa karena tidak pernah merepotkan orang lain dengan perasaannya. Dipercaya karena selalu merawat orang lain, selalu mendengarkan, dan selalu hadir ketika orang lain membutuhkan. Namun di balik kebiasaan yang tampak baik itu, kadang ada cerita lama yang sangat dalam. Cerita tentang seorang anak yang pernah belajar bahwa kebutuhannya tidak penting. Salah satu tanda yang paling jelas adalah kemandirian yang berlebihan. Dari luar, ini tampak seperti sifat yang patut dikagumi. Orang itu mengurus semuanya sendiri. Pekerjaan, dokumen, penyakit, krisis pribadi, emosi, bahkan saat hampir kelelahan total. Ia tidak menelepon teman, tidak meminta bantuan, dan tidak ingin siapapun merasa terbebani. Masyarakat sering menyebutnya kuat. Namun jika dilihat dari sisi psikologi, kemandirian yang ekstrim kadang bukan kebebasan, melainkan sebuah benteng. Benteng itu dibangun dari keyakinan bahwa orang lain tidak bisa diandalkan. Ketika masih kecil, jika seorang anak berulang kali mencari penghiburan, tetapi hanya bertemu dengan sikap acuh tak acuh, kejengkelan, keheningan, atau ketidaksabaran, otaknya akan menarik kesimpulan yang menyakitkan. Meminta bantuan itu berbahaya. Sejak saat itu, anak tersebut belajar menjadi sumber segalanya bagi dirinya sendiri. Menenangkan diri sendiri, menahan sendiri, menyelesaikan sendiri, bangkit sendiri. Ketika dewasa, ia mungkin sangat mampu menjalankan hidup. Tetapi di dalam dirinya selalu ada kewaspadaan. Bukan karena ia tidak membutuhkan siapapun, melainkan karena membutuhkan seseorang dulu pernah berarti kecewa. Harga dari benteng itu adalah kesepian. Ketika seseorang tidak mengizinkan siapapun melihat kelemahannya, ia juga tidak mengizinkan siapapun melihat dirinya secara utuh. Keintiman yang sejati selalu membutuhkan sedikit keberanian untuk bergantung. Jika seseorang tidak bisa meminta bantuan, tidak bisa menerima perhatian, tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke bagian dirinya yang rapuh, hubungan akan selalu berhenti pada jarak yang aman tetapi dingin. Tanda lain adalah tidak tahu apa yang sedang dirasakan. Ada orang yang ketika ditanya, "Kamu merasa bagaimana tentang hal itu?" Pikirannya langsung kosong, bukan karena ia sedang menyembunyikan sesuatu, bukan karena ia dingin, ia benar-benar tidak tahu. Dalam masa kecil yang sehat, orang tua berperan seperti cermin emosional. Ketika anak menangis karena mainannya rusak, orang tua bisa berkata, "Kamu sedih karena mainan itu rusak." Ketika anak marah, orang tua membantu anak memahami, "Kamu sedang marah karena merasa itu tidak adil." Kalimat-kalimat sederhana seperti ini mengajarkan anak menghubungkan sensasi dalam tubuh dengan nama emosi. Namun dalam lingkungan yang kurang responsif secara emosional, cermin itu tidak ada. Emosi anak diabaikan, dipotong, dianggap terlalu sensitif, atau lebih buruk lagi, dianggap mengganggu orang dewasa. Untuk bertahan, anak belajar mengecilkan volume dunia batinnya. Ia tidak lagi bertanya apakah dirinya sedang sedih, marah, atau takut. Ia hanya belajar untuk terus berjalan. Ketika dewasa, orang itu bisa merasa seolah sedang mengamati hidup melalui kaca. Orang lain tampak tahu apa yang mereka sukai, di mana letak rasa sakit mereka, apa yang membuat mereka bahagia. Sementara ia tidak. Dunia emosionalnya menjadi buram, datar, jauh. Bukan karena ia tidak memiliki emosi, tetapi karena jalur penghubung antara emosi dan kesadaran telah terputus sejak sangat awal. Lalu ada kebiasaan menjelaskan secara berlebihan.
Seseorang bisa menceritakan kisah panjang hanya untuk menjelaskan mengapa ia terlambat 5 menit, mengapa membeli jenis roti tertentu, atau mengapa tidak bisa langsung membalas pesan. Walaupun tidak ada yang meminta, ia tetap merasa harus memberikan alasan yang sangat jelas, sangat masuk akal, dan tidak bisa disalahkan. Hal ini sering berasal dari lingkungan tempat pilihan pribadi tidak secara alami dihormati. Ketika masih kecil, jika setiap keinginan harus dibenarkan, setiap kesalahan kecil mudah dikritik, setiap batas pribadi dianggap sebagai perlawanan, anak akan belajar bahwa sekadar ada saja belum cukup. Ingin memiliki kesukaan pun harus punya alasan. Ingin beristirahat pun harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar lelah. Ingin berkata tidak pun harus menyiapkan semacam esai kecil di dalam kepala. Ketika dewasa, orang itu terus membela diri di hadapan hantu penghakim dari masa lalu. Ia tidak merasa punya hak untuk sekadar memilih. Ia selalu bersiap menghadapi kritik yang mungkin sudah tidak ada di masa kini, tetapi masih hidup sangat kuat di dalam sistem sarafnya. Tanda lain yang sangat umum adalah refleks meminta maaf. Meminta maaf ketika mengajukan pertanyaan dalam rapat. Meminta maaf ketika meminta seseorang sedikit menggeser kursi. Meminta maaf ketika rumah agak berantakan padahal hanya ada satu buku yang tidak pada tempatnya. Bahkan meminta maaf ketika orang lain menabraknya. Di balik refleks itu sering ada perasaan mendalam bahwa keberadaannya adalah beban. Jika seorang anak tumbuh dengan perasaan bahwa orang tuanya selalu lelah, jauh, sedih, sibuk, atau tidak benar-benar peduli, ia bisa belajar bahwa cara paling aman untuk ada adalah menjadi sekecil mungkin. Sedikit menuntut, sedikit membuat suara, sedikit membutuhkan perhatian, sedikit merepotkan. Permintaan maaf saat itu tidak hanya berarti saya melakukan kesalahan. Ia juga diam-diam berkata, maaf karena saya membutuhkan ruang, maaf karena saya punya kebutuhan, maaf karena saya hadir dalam pandanganmu. Itu adalah suara seorang anak yang pernah percaya bahwa kebutuhannya selalu berada di belakang kenyamanan orang dewasa. Tanda yang lebih halus adalah kemampuan berubah seperti bunglon dalam kehidupan sosial. Orang itu sangat pandai membaca suasana. Ia tahu kapan seseorang sedang tidak nyaman, bahkan sebelum orang itu mengatakan apapun. Ia mengubah nada, bicara, pendapat, ekspresi wajah, energi, bahkan kepribadiannya sesuai dengan orang yang sedang ada di hadapannya. Dari luar, ini tampak seperti kecerdasan emosional yang tinggi. Namun dalam beberapa kasus, itu adalah bentuk kewaspadaan yang berlebihan. Ketika orang tua tidak menciptakan dasar emosional yang stabil, anak terpaksa belajar memantau suasana hati orang dewasa untuk mengetahui kapan keadaan aman, kapan sebaiknya diam, kapan boleh meminta sesuatu, dan kapan harus menghilang dari perhatian. Anak itu menjadi cermin karena ia tidak diizinkan memiliki diri yang kokoh. Ketika dewasa, ia bisa merasa seperti orang yang berbeda dalam setiap hubungan. Dengan orang ini, ia ceria. Dengan orang itu, ia pendiam. Dengan kelompok ini, ia setuju. Dengan kelompok lain, ia berubah pendapat. Dan pada akhirnya muncul pertanyaan yang sangat sepi. Siapa aku ketika tidak ada orang yang melihat? Ketiadaan identitas inti bukan berasal dari kepalsuan. Itu berasal dari kenyataan bahwa ciri-ciri unik dirinya tidak pernah dipantulkan kembali dengan aman. Jika tidak ada yang membantu seorang anak menyadari, kamu suka hal ini, kamu tidak suka hal itu, kamu sedang sedih, kamu boleh menginginkan sesuatu yang berbeda, maka ketika dewasa, ia akan mencari dirinya melalui reaksi orang lain. Kebiasaan lain adalah terus-menerus meragukan keputusan sendiri. Apakah membeli baju ini salah? Apakah email yang dikirim terdengar aneh? Apakah teman-teman benar-benar menyukai saya atau mereka hanya bersikap sopan? Apakah saya terlalu banyak bicara? Apakah saya mengganggu? Apakah saya membuat seseorang kecewa? Ketika realitas batin seorang anak terus-menerus diabaikan atau disangkal, anak perlahan kehilangan kepercayaan pada kompas batinnya. Jika anak berkata, "Aku sedih," tetapi orang dewasa menjawab, "Tidak ada apa-apa, kamu cuma capek," atau sekadar mengabaikannya, anak belajar bahwa perasaannya sendiri tidak bisa dipercaya. Ia mulai melihat keluar untuk mencari sinyal tentang apa yang sebenarnya benar. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan kebutuhan yang terus-menerus akan penegasan dari luar. Orang itu sulit percaya pada penilaiannya sendiri. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena kemampuan untuk mempercayai perasaannya belum pernah dibangun dengan kokoh. Lalu ada peran sebagai pengasuh. Dalam banyak kelompok pertemanan, selalu ada seseorang yang menjadi tempat semua orang mencurahkan masalah. Teman yang seperti terapis. Orang yang memperbaiki masalah,
Orang yang tetap tinggal lebih lama untuk membantu rekan kerja. Orang yang menyelesaikan kekacauan hidup orang lain sementara hidupnya sendiri tertinggal di belakang. Hal ini tampak sangat mulia. Namun kadang itu adalah cara untuk menghindari kerentanan menjadi orang yang juga punya kebutuhan. Jika ketika kecil seseorang hanya mendapat respons positif saat ia berguna, merawat adik, menghibur orang tua, atau membuat orang dewasa merasa tenang, ia bisa belajar bahwa nilainya terletak pada kemampuannya melayani orang lain. Ketika dewasa, ia tahu cara memberi tetapi tidak tahu cara menerima. Menerima perhatian bisa terasa berbahaya, seolah itu adalah utang yang harus dibayar, atau jebakan yang membuatnya menjadi lemah. Karena itu, ia terus menjadi orang yang dapat diandalkan, orang yang kuat, orang yang memperbaiki keadaan, tetapi menghilang begitu dirinya sendiri mengalami krisis. Inilah jebakan nilai diri yang berbasis pelayanan. Seseorang mencoba membuktikan keberadaannya melalui kerja emosional karena ia tidak pernah diajari bahwa dirinya sudah memiliki nilai, bahkan ketika tidak melakukan apapun untuk siapapun. Kekurangan perhatian emosional juga bisa menciptakan kesulitan dalam mengambil keputusan. Memilih makan apa, menonton film apa, memakai baju warna apa, atau pergi kemana pada akhir pekan. Semuanya bisa membuat orang itu tegang. Ia berkata, apa saja boleh, bukan karena benar-benar tidak punya kesukaan, tetapi karena sudah terbiasa mengubur kesukaannya terlalu dalam demi merasa aman. Jika dulu memiliki keinginan adalah sesuatu yang mudah diabaikan, ditertawakan, atau membuat orang dewasa terganggu, anak akan belajar melihat ke arah orang lain untuk menemukan jawaban yang benar. Ia menjadi orang yang mudah menyesuaikan diri. Tetapi harga yang dibayar adalah kehilangan hubungan dengan keinginannya sendiri. Ketika ditanya, kamu mau apa? Pikirannya kosong bukan karena tidak ada jawaban, tetapi karena jawaban itu telah terkubur terlalu lama. Konflik juga menjadi wilayah yang sangat sensitif. Banyak orang yang pernah mengalami kekurangan perhatian emosional menganggap dirinya tidak suka drama, tenang, atau mudah memaafkan. Namun kadang di bawahnya ada ketakutan yang sangat dalam terhadap perbedaan pendapat. Dalam keluarga yang tidak stabil secara emosional, sedikit gejolak bisa membuat kasih sayang yang sudah sangat sedikit ditarik sepenuhnya. Karena itu anak belajar menelan kemarahan, merendahkan batas diri, dan menjaga kedamaian dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ketika dewasa, ia menjadi people pleaser. Bukan karena ia lahir untuk menyenangkan semua orang, tetapi karena ia takut pada keheningan setelah konflik. Baginya, keheningan bukanlah kedamaian. Keheningan adalah ditinggalkan. Jika seseorang mengenali dirinya dalam kebiasaan-kebiasaan ini, hal pertama yang perlu dipahami adalah itu tidak berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Otak telah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk beradaptasi. Ia membangun kebiasaan-kebiasaan ini seperti baju zirah untuk melindungi seorang anak yang dulu tidak mendapatkan perawatan emosional yang semestinya. Namun lingkungan telah berubah. Orang dewasa hari ini tidak lagi sepenuhnya sama dengan anak tak berdaya di masa lalu. Baju zirah yang dulu membantu bertahan hidup mungkin kini sudah menjadi terlalu berat. Ia mungkin sedang menghalangi cinta, koneksi, dan perasaan dilihat yang selama ini sangat dirindukan. Pulih dari kekurangan perhatian emosional masa kecil bukan berarti memperbaiki versi diri yang rusak. Itu berarti belajar merawat kembali bagian diri yang pernah tertinggal. Belajar bahwa kebutuhan diri sendiri memiliki nilai. Bahwa emosi diri sendiri nyata, bahwa keberadaan diri sendiri bukan beban. Semuanya bisa dimulai dari langkah-langkah yang sangat kecil. Mengatakan, aku lebih suka makan makanan Italia daripada terserah apa saja boleh. Berhenti beberapa detik sebelum meminta maaf untuk melihat apakah benar-benar ada kesalahan yang dilakukan. Mengizinkan seseorang membantu membawa kotak yang berat. Meskipun sebenarnya masih bisa melakukannya sendiri, memberi nama pada emosi alih-alih langsung menelannya. Kebiasaan lama dulu adalah baju zirah. Kita bisa berterima kasih karena ia telah membantu melewati banyak tahun yang sulit. Namun, seseorang juga boleh melepaskan baju zirah itu ketika ia tidak lagi dibutuhkan seperti dulu. Boleh terlihat, boleh didengar, boleh memiliki kebutuhan, boleh tidak selalu mudah dirawat, mudah diterima, mudah dimengerti, dan tidak merepotkan. Orang-orang yang benar-benar layak berada dalam hidup kita tidak akan melihat kebutuhan yang wajar sebagai beban. Mereka akan melihatnya sebagai kesempatan untuk mencintai dengan lebih nyata. Mungkin pemulihan dimulai pada saat seseorang menyadari dirinya tidak pernah terlalu berlebihan dan tidak pernah kurang.
Ia hanya pernah menjadi seorang anak yang perlu diperhatikan, dan sekarang sudah waktunya mulai memperhatikan dirinya sendiri.